Nanti kalau libur hari Minggu atau pasaran mana misalnya kayak Senen Pahing neng Sleman gitu, di pasar Sleman. Yo mbak burungnya pakai motor. Pakai motor. Taruh di belakang itu 5 sangkar, 6 sangkar itu neng pasar. Itu fin juga. Ya macam-macam kalau dulu masih dulu macam. Jadi pasti pasar pasti itu kalau hari Minggu ambioan gitu. Dan bawa burung berapa ekor pulang ke pasar. Awal mulanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marto Atmojo. Saya owner Marto Atmojo Farm yang beralamatkan di Kecamatan Sanden, tepatnya di Desa Murti Gading, di daerah Bantul paling selatan, mepet laut gitu. Untuk usaha ini bergerak di bidang peternakan ya, dan jual beli burung fin, terutama ternak di unggas-unggas hias dan fin-fin hias gitu. Awal mula di 2010 saya mulai bergerak di jual beli burung, terutama di jual beli burung fin. Kalau untuk beternak di unggas-unggas hias ini, terutama di ayam hutan, merak, itu saya mulai di 2015. Kalau fin saya lebih di fin Nusantara mas, lebih di fin-fin lokal lah ya, lokal Indonesia sini aja. Contoh ya kayak Crimson Fin dari Papua ya, ada Chestnut, Grandis. Kalau untuk dari NTB, NTT itu ada Tricolor Fin, ada Bamboo Fin gitu. Kalau dari Jawa sini ada Strawberry Fin, Binglish Fin ya, Oto, macam-macam mas. Kalau untuk fin saya lebih suka karena simpel ya mas, untuk ternak maupun untuk jual belinya simpel, dan targetnya memang untuk hias. Kalau untuk bicara jangka panjang, karena saya lebih tertarik ke fin Nusantara, bukan yang impor-impor ya. Ada yang impor 1-2 saja, karena kalau fin Nusantara kalau nggak dikembangbiakkan, saya yakin akan habis mas. Kayak contoh ya, tak kasih contoh kayak Otofin, kayak emprit kaji, itu kan sekarang di sawah-sawah udah susah dicari ya, di Pulau Jawa sini terutama. Keunikannya dibandingkan bisnis yang lain ya mas, terutama kalau di unggas hias ya, unggas hias misalkan kayak di ayam hutan Jawa, hampir mirip-mirip di fin mas, karena di hutan itu akan habis. Jadi saya lebih tertarik untuk satwa-satwa Nusantara yang memang belum masuk lindungan, terutama ya mas, kayak fin-fin Nusantara gitu mas. Sebenarnya kalau bicara fin itu semua sama ya mas, yang membedakan ya jelas asal usulnya itu pasti ya. Kalau fin impor itu kan rata-rata dari negara asalnya itu kan hasil produksi rumahan, jadi bukan tangkapan dari hutan, dari negaranya. Misalkan contoh ya, contoh fin dari Afrika sana, rata-rata kan sudah ternakan toh mas dari sana, jadi dibawa ekspor ke Indonesia, di sini diternak yo cepet mas, akan lebih mudah dibandingkan fin Nusantara. Fin Nusantara itu kendalanya yang banyak terjadi itu karena bahan materinya itu kan kita dapatkan dari hutan ya mas. Kita dapatkan, kita membeli dari penangkap-penangkap atau penjual-penjual yang burung-burung dari hutan itu. Misalkan kita beli sepasang, 2 pasang gitu kan, dari daerah-daerah, misalkan dari NTB, dari Papua. Itu kalau langsung kita ternakkan dalam satu kandang soliter itu kan sulit mas, karena dia masih liar kan. Jadi memang butuh waktu, butuh proses untuk bisa dia beranak pinak gitu mas. Pengalaman dari teman-teman komunitas fin, terutama yang ada di Jogja sini, rata-rata mereka beli bahan yang dari hutan, bahan fin dari hutan, dia masukkan ke aviari. Jadi nanti di aviari dia akan lebih cepat berkembang biak, karena aviari kan tempatnya lebih luas, terus dia lebih privasi, jarang ditemui orang lah, maksudnya paling dilihat dari jauh. Lah itu dia berkembang biaknya akan lebih cepat di aviari. Lah setelah nanti di aviari udah mau bertelur, menetas, lah itu anakannya baru dia ambil untuk masuk ke kandang ternak, kandang soliter.
Jadi F1-nya itu masuk ke kandang soliter. Itu akan lebih cepat untuk produksi, akan lebih mudah. Paling seperti itu, Mas. Fin itu kan kalahnya kadang sama suhu dingin, Mas. Jadi kadang-kala kalau pas berdiding, kalau orang Jawa bilang, kalau pas musim dingin, itu kalahnya kadang di situ, Mas. Apalagi kalau yang suka di outdoor gitu kan, kandang ternaknya. Kalau bisa ya di ruangan yang suhu ruang ya, antara 28 sampai 30 itu bagus, Mas. Kalau Fin Nusantara memang lebih kuat, Mas. Tapi yang namanya fin, pada saat dia di luar sangkar sama di dalam sangkar, daya tahan tubuhnya untuk panas dan dingin cuaca itu ya tetap beda, Mas. Jadi harapannya ya kalau bisa suhu ruang hangat-hangat gitu. Kalau terlalu dingin juga kurang baik, Mas. Perawatan mudah sih, Mas. Saya kalau pakan fin tuh pakai campuran, Mas. Jadi pakai otek, terus millet putih, kenarisit ya. Itu saya mix, Mas. Nanti saya campurin nigersit dikit biar hangat. Biasanya seperti itu, Mas. Kalau untuk unggas-unggas ya sama sih, Mas, kayak pakan-pakan ayam biasa aja. Gitu, Mas. Untuk penjualan ya di farm saya ya untuk lokal aja, Mas, se-Indonesia sini, se-Indonesia. Saya melalui media sosial ya, sekarang yang trennya itu melalui TikTok, melalui Facebook, kayak gitu, Mas. Jadi kita iklannya di media-media tersebut. Sebenarnya kalau ditekuni semua ya pasti ada hasilnya ya, Mas. Apalagi Fin Nusantara kan sekarang lagi booming ya, lagi tren lah ya untuk aviari mini gitu, Mas. Kalau Fin Nusantara itu unik ya, Mas ya, dari warna kayak tricolor itu biru gitu kan, terus kayak crimson merah merona kayak strawberry gitu. Kalau yang paling rame saat ini untuk jenis crimson fin sama tricolor, ada juga strawberry, itu paling rame, Mas, paling diminati karena produk dari daerah Indonesia Timur kan, Mas, dari Papua dan NTB. Jadi kalau di Jawa sini yang lagi rame itu, Mas, agak sulit tuh, crimson agak langka itu, sulit cari. Kalau untuk perawatan untuk semua jenis fin itu mirip-mirip. Fin Nusantara itu kalau yang dari hutan ya, bahan-bahan hutan itu masih relatif murah sih, Mas, antara 100.000 sampai 300.000 per ekornya. Tapi kalau yang sudah hasil ternakan, Fin Nusantara yang sudah berhasil diternakkan itu memang masih relatif tinggi, Mas. Misalkan ada yang beli fin di tempat saya, itu misalkan mau langsung masuk aviari atau di kandang soliter untuk ternak, itu nggak masalah karena burung-burung di sini kan udah burung kondisi semua, Mas. Harapan saya untuk ternak fin ya, bagi pecinta-pecinta fin untuk ternak fin itu lebih mulai diramaikan lagi, terutama fin dalam negeri, Fin Nusantara, agar kedepannya nggak punah dan bisa untuk menambah ekonomi keluarga gitu, Mas, terutama di fin seperti itu. Kalau untuk diunggas-unggas hias ya sama kayak pisen-pisen lokal, ayam-ayam hutan lokal gitu. Kalau bisa lebih digalakkan lagi untuk teman-teman para peternak gitu, Mas. Untuk teman-teman yang mau beternak burung fin, kalau targetnya mau fin Nusantara ya kalau bisa beli ke peternak-peternak yang sudah berhasil memproduksi fin Nusantara gitu. Memang harganya relatif tinggi karena tingkat kesulitannya untuk beternak fin Nusantara dari bahan materi hutan memang sulit ya. Ya itu tantangan tersendiri. Biasanya kalau peternak itu memang suka tantangan toh, Mas. Suka tantangan toh. Tapi kalau mau bahan hutan murni ya memang lebih murah-murah dan kami menyediakan gitu, Mas. Buat teman-teman yang pecinta fin Nusantara, di tempat kami ready ya, banyak materi hutan maupun ternakan, terutama untuk jenis crimson fin, tricolor fin, bamboo fin, terus ada chestnut fin, ada strawberry fin, dan macam-macam fin Nusantara. Kalau untuk kirim-kirim se-Indonesia insya Allah tetap kami bantu. Kalau se-Jawa bisa melalui paket kereta dan lain-lain. Kalau untuk luar Jawa bisa kita gunakan kargo bandara. Gitu, Mas. Insya Allah aman.
Baik, terima kasih banyak teman-teman Fin Nusantara sudah mengikuti acara dari Celah Waktu. Terima kasih banyak. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua tentang Fin Nusantara. Terima kasih banyak. Salam konservasi. Terima kasih.